Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan identifikasi potensi bahaya di destinasi wisata alam. Sebelumnya, terima kasih kepada kakak asisten dosen, yaitu Bang Mirza dan Bang Sabta yang telah memberikan kami kesempatan presentasi pada hari ini. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Zakwan Muhammad Alakro, sebagai moderator, dan teman saya, Ismi Latif Makarim, Muhammad Zalfadu Wimawan, Naila Ayu Nur Sahda, Hagia Sofia, dan Inas Rumaisa binti Adnan. Lalu, masuk ke materi yang pertama dan kedua, yang akan dijelaskan oleh Naila. Pada Naila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi bahaya biologi adalah risiko yang berasal dari makhluk hidup, baik mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Terbagi menjadi dua potensi. Yang pertama ada keberadaan hewan liar. Hewan seperti ular, lebah, nyamuk, dan serangga lain juga menjadi ancaman. Ular bisa bersembunyi di balik daun dan menggigit jika terkejut. Lebah bisa menyerang jika sarangan terganggu. Pencegahannya adalah dengan tetap di jalur yang aman. Lalu yang kedua, itu ada gigitan semut terangrang. Semut terangrang banyak ditemukan di pepohonan dan semak-semak karena sifatnya yang agresif. Semut ini bisa menggigit jika merasa terganggu. Gigitannya menimbulkan rasa perih dan gatal, bahkan bisa memicu alergi pada kulit sensitif. Lalu selanjutnya ada bahaya fisik. Bahaya fisik adalah risiko dari lingkungan yang bisa berdampak langsung ke tubuh seperti suhu ekstrim, kebisingan, getaran, pencahayaan buruk, dan tekanan udara yang abnormal. Lalu ada potensi terpeleset di jalur batu yang licin. Jalur menuju curug di Lembah Tepus dipenuhi batu alam licin, terutama saat musim hujan karena lumut. Hal ini membuat pengunjung rawan terpeleset, apalagi jika tidak memakai alas kaki yang sesuai. Lalu yang kedua, itu ada terjatuh dari ketinggian di sekitar curug. Banyak pengunjung yang terlalu dekat tebing mengambil foto tanpa sadar, lalu adanya risiko terjatuh. Kejadian seperti ini bisa menyebabkan luka berat atau bahkan fatal. Pencegahannya adalah bisa memasang pagar pengaman dan papan peringatan. Lalu selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Naila. Lalu, materi yang selanjutnya yaitu bahaya tekanan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Potensi bahaya tekanan merupakan ancaman yang timbul akibat adanya perbedaan atau perubahan tekanan dalam suatu sistem atau lingkungan. Bahaya tekanan yang cukup sering terjadi pada pengunjung lembah tepus adalah ketegangan otot, terutama disebabkan oleh membawa beban berat terlalu lama selama perjalanan menuju curug. Baik, materi yang selanjutnya yaitu bahaya mekanis yang akan dijelaskan oleh Zalfa. Pada Zalfa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya biomekanis. Biomekanis dalam wisata alam merujuk pada risiko cedera yang disebabkan oleh interaksi dengan alat atau fasilitas buatan manusia yang digunakan di area wisata. Lalu, bahaya mekanis yang kerap ditemui di lembah tepus adalah risiko terjepit atau tersangkut pada akar pohon maupun batu besar yang menonjol di jalur trekking. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zalfa. Materi yang selanjutnya yaitu bahaya lingkungan yang akan dijelaskan oleh Inas. Kepada Inas dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk bahaya lingkungan ialah bahaya yang berasal dari alam. Secara umum, kawasan wisata memiliki kondisi yang sulit diprediksi dan dapat berubah secara ekstrim. Untuk bahaya lingkungan yang pertama ada longsor kecil akibat struktur tanah yang tidak stabil. Beberapa bahaya yaitu jalan setapak yang licin setelah hujan, jalur yang curam, atau yang berbatu. Kemudian ada cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau angin kencang yang dapat mengakibatkan pohon tumbang. Faktor cuaca Faktor cuaca seperti ini menjadi ancaman serius di lembah tepus karena hujan deras yang disertai angin kencang dapat menyebabkan pohon atau dahan besar tumbang secara tiba-tiba. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Inas. Materi yang selanjutnya yaitu bahaya psikososial dan bahaya kelistrikan yang akan dijelaskan oleh Jismil. Para Jismil dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari bahaya psikososial yang pertama yaitu stres karena tersesat atau terpisah dari rombongan. Potensi bahaya psikososial yang cukup sering terjadi di kawasan wisata alam seperti Lembah Tepus adalah stres akibat tersesat atau terpisah dari rombongan. Kondisi ini biasanya dialami oleh pengunjung yang tidak mengenal jalur dengan baik, tidak memperhatikan petunjuk arah, atau terlalu fokus dengan aktivitas pribadi seperti mengambil foto tanpa menyadari bahwa rombongan sudah berjalan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ada ketegangan antar anggota kelompok karena kelelahan atau perbedaan pendapat.
Dinamika kelompok menjadi salah satu aspek penting yang turut memengaruhi kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan. Salah satu potensi bahaya psikososial yang bisa muncul adalah terjadinya ketegangan antar anggota, baik karena kelelahan fisik maupun perbedaan pendapat. Dalam mengambil keputusan, situasi ini seringkali muncul secara tidak disadari, terutama saat perjalanan menuntut stamina tinggi dan kesabaran ekstra. Lalu bahaya yang selanjutnya ada bahaya kelistrikan. Bahaya kelistrikan yang pertama yaitu potensi korsleting karena sentuhan vegetasi. Kabel listrik yang bersinggungan dengan dahan atau daun memiliki risiko tinggi menyebabkan hubungan pendek atau korsleting. Kondisi ini semakin berbahaya saat cuaca lembab, turun hujan, atau ketika embun di permukaan tanaman. Air merupakan konduktor listrik sehingga dapat mempercepat aliran arus dari kabel menuju bagian tanaman yang bersentuhan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jismil. Materi yang terakhir yaitu bahaya tingkah laku yang akan dijelaskan oleh Hagia. Kepada Hagia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Potensi bahaya tingkah laku merupakan risiko yang muncul akibat tindakan ceroboh atau tidak sesuai dengan prosedur keselamatan, baik di tempat kerja maupun lingkungan alam seperti lembah tepus. Misalnya, melompat dari batu ke batu di sungai tanpa perhitungan yang aman bisa menyebabkan terpeleset, cedera, atau bahkan terseret arus, terutama karena batu yang licin dan kedalaman sungai yang tidak merata. Selain itu, membawa peralatan elektronik ke area basah tanpa perlindungan yang memadai juga beresiko, karena cipratan air bisa merusak komponen internal atau menyebabkan korsleting. Untuk menghindari kecelakaan, penting bagi pengunjung untuk lebih sadar akan potensi bahaya ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hagia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.